Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anggita Putri dengan NIM 221021005 dari program studi matematika. Di sini saya akan membahas materi kombinasi dari counting teori pada mata kuliah matematika diskrit. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Miftahul Haira MSc. Adapun latar belakang dari counting teori yaitu counting teori juga dikenal sebagai teori perhitungan atau teori kombinatorial, yaitu cabang matematika diskrit yang mempelajari metode dan teknik untuk menghitung jumlah objek-objek yang memenuhi suatu kondisi atau kriteria tertentu. Tujuan utama dari counting teori adalah untuk mengembangkan alat matematika yang dapat digunakan untuk menghitung dengan efisien dan akurat dalam berbagai situasi. Counting teori melibatkan konsep-konsep dasar seperti permutasi, kombinasi, dan deret. Permutasi adalah pengaturan objek-objek dalam urutan tertentu. Kombinasi adalah pengaturan objek-objek tanpa memperhatikan urutan, sedangkan deret adalah rangkaian objek-objek yang diatur dalam suatu pola tertentu. Adapun rumusan masalah dari teori yang saya bawakan yaitu: pertama, bagaimana menyelesaikan suatu kasus atau peristiwa menggunakan teori kombinasi, dan yang kedua, apa itu prinsip sarang merpati atau pigeonhole principle. Materi kali ini bertujuan untuk memahami dan dapat menggunakan kombinasi dalam menyelesaikan persoalan terkait. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Kombinasi adalah suatu bentuk khusus daripada bentuk permutasi. Terdapat suatu pembeda antara kombinasi dan permutasi, di mana di dalam permutasi urutan kemunculan akan selalu diperhitungkan, sedangkan pada kombinasi urutan kemunculan akan diabaikan. Adapun rumus umum dari kombinasi yaitu C N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial, di mana N adalah banyaknya elemen himpunan keseluruhan, sedangkan R adalah banyaknya elemen himpunan yang diamati. Selanjutnya yaitu teorema kombinasi, di mana teorema kombinasi terbagi menjadi dua, yaitu penjumlahan dan perkalian. Teorema penjumlahan menyatakan bahwa jumlah semua kemungkinan suatu kasus adalah sama dengan jumlah masing-masing kasus secara terpisah. Sedangkan teorema perkalian digunakan untuk menghitung banyaknya kombinasi beberapa stage pilihan yang berurutan dan saling bebas. Misalnya, pilih baju, celana, dan sepatu secara bebas. Jika baju ada B pilihan, celana ada C pilihan, dan sepatu ada S pilihan, maka total kombinasi menurut teorema perkalian adalah B dikali C kali S. Ini adalah contoh soal dari kombinasi counting teori. Sebuah ember berisi satu buah alpukat, satu buah pir, satu buah jeruk, dan satu buah salak. Berapakah banyaknya kombinasi yang tersusun dari 3 macam buah? Diketahui N sama dengan 4, R sama dengan 3, maka kita menggunakan rumus umum kombinasi, yaitu C 4 kombinasi 3 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 kurang 3 faktorial, sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 faktorial kali 1 faktorial, sama dengan 24 per 3 kali 2 dikali 1, sama dengan 24 per 6. Dihasilkan 4 kombinasi yang tersusun dari 3 macam buah. Contoh soal yang kedua menggunakan teorema perkalian. Sebuah restoran menyediakan 2 menu appetizer, 4 menu utama, dan 3 menu dessert. Berapa banyak kombinasi menu 3 course yang bisa berdasarkan teorema perkalian? Untuk mencari kombinasi dari persoalan di atas, cukup dengan mengkalikan jumlah dari setiap menu yang ada, yaitu appetizer dikali main course dikali dessert, sama dengan 2 dikali 4 dikali 3, dan dihasilkan ada 24 kombinasi menu yang bisa dipesan. Selanjutnya saya akan membahas aplikasi kombinasi, di mana aplikasi kombinasi terbagi menjadi 2, yaitu kombinasi tanpa pengulangan dan kombinasi dengan pengulangan. Kombinasi tanpa pengulangan artinya setiap objek hanya boleh dipilih satu kali. Rumus umum kombinasi tanpa pengulangan adalah C
N kombinasi R, di mana N adalah jumlah objek keseluruhan dan R adalah jumlah objek yang dipilih. Sedangkan kombinasi dengan pengulangan berbeda dengan tanpa pengulangan. Dalam kasus kombinasi dengan pengulangan, satu objek dapat dipilih lebih dari satu kali. Hal ini umum terjadi jika objek bersifat tak terbatas seperti angka atau huruf. Ini adalah contoh soal tanpa pengulangan. Sebuah klub memiliki 12 anggota. Berapa banyak cara untuk membentuk panitia 3 orang tanpa ketua dari anggota klub tersebut? Diketahui N sama dengan 12, R sama dengan 3. Dengan menggunakan rumus kombinasi tanpa pengulangan, yaitu C N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Maka C12 kombinasi 3 sama dengan 12 faktorial per 3 faktorial dikali 12 kurang 3 faktorial sama dengan 12 faktorial per 3 faktorial kali 9 faktorial. Dihasilkan ada 792 cara untuk membentuk panitia 3 orang tanpa ketua. Selanjutnya adalah contoh soal dengan pengulangan. Berapa banyak kemungkinan kode PIN 4 digit dari angka 1 sampai 5? Diketahui N sama dengan 5, R sama dengan 4. Rumus kombinasi dengan pengulangan adalah C N tambah R kurang 1 kombinasi R. Maka C N ditambah 4 dikurang 1 kombinasi 4 sama dengan C 5 ditambah 4 dikurang 1 kombinasi 4. Dihasilkan C 8 kombinasi 4. Lalu kita menggunakan rumus umum kombinasi. Didapatkan hasil yaitu C 8 kombinasi 4 sama dengan 8 faktorial per 4 faktorial dikali harusnya di sini 8 dikurang 4 faktorial sama dengan 70. Jadi banyak kemungkinan kode PIN 4 digit dari angka 1 sampai 5 adalah 70 kombinasi. Selanjutnya saya akan membahas contoh kasus dari kombinasi pada counting teori. Bayangkan Anda ingin pergi dari kota A ke kota B, tetapi Anda memiliki beberapa pilihan transportasi, misalnya kereta, bus, dan pesawat. Anda juga memiliki beberapa rute yang berbeda, yang masing-masing memiliki bagian-bagian perjalanan yang dapat digabungkan. Contohnya, perjalanan dari kota A ke kota B dapat melibatkan naik kereta dari kota A ke stasiun X, lalu melanjutkan perjalanan dengan bus dari stasiun X ke terminal Y, dan terakhir naik pesawat dari terminal Y ke bandara di kota B. Dalam hal ini, konsep kombinasi muncul saat Anda memilih dari berbagai pilihan untuk setiap bagian perjalanan. Berapa banyak cara yang mungkin untuk menggabungkan bagian-bagian perjalanan ini? Misalnya, jika ada 3 opsi kereta, 4 opsi bus, dan 5 opsi pesawat yang berbeda. Untuk setiap bagian perjalanan, Anda dapat menghitung jumlah kemungkinan kombinasi dengan mengalihkan jumlah opsi untuk setiap bagian. Kita dapat menggunakan rumus kombinasi, yaitu C 3 kombinasi 1 dikali C 4 kombinasi 1 dikali C 5 kombinasi 1 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial dikali 3 kurang 1 faktorial dikali 4 faktorial per 1 faktorial dikali 4 kurang 1 faktorial dikali 5 faktorial per 1 faktorial kali 5 kurang 1 faktorial sama dengan 3 dikali 2 per 2 dikali 1 kali 4 dikali 3 dikali 2 per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 per 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 3 dikali 4 dikali 5 menghasilkan 60. Jadi, kita mendapatkan bahwa ada 60 cara yang mungkin untuk memilih masing-masing jenis transportasi untuk perjalanan dari kota A ke kota B.
Selanjutnya ada prinsip sarang merpati atau yang biasa disebut pigeonhole principle. Prinsip sarang merpati dikemukakan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Jerman, yaitu Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet pada tahun 1834, sehingga prinsip sarang merpati juga disebut dengan prinsip kotak atau laci Dirichlet. Prinsip pigeonhole berasal dari permasalahan jumlah burung merpati dan sarangnya. Pada hakikatnya, prinsip ini mengatakan bahwa sejumlah burung ditangkar dalam sebuah sangkar atau sarang. Jika banyaknya burung melebihi banyaknya sangkar, maka terdapat paling sedikit satu sangkar yang memuat lebih dari satu ekor burung merpati. Penerapan prinsip sarang merpati ini hanya akan memberikan objek-objek yang ada, dan bukan memberitahukan bagaimana mencari objek tersebut dan juga berapa banyak objek tersebut. Pada masalah sarang burung merpati, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Contohnya, jika ada 20 burung merpati yang akan bertengkar pada 19 sarang burung merpati, maka salah satu dari sarang burung tersebut berisi setidaknya 2 burung merpati. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat satu sarang merpati yang berisi 2 ekor burung merpati. Adapun contoh kasus dari prinsip sarang merpati yaitu jika ada 7 murid, yaitu Amin, Beni, Cece, Doni, Ega, Fani, dan Gina yang harus ditugaskan ke dalam 6 kelompok tugas. Menurut prinsip sarang merpati, pasti ada minimal satu kelompok yang beranggotakan 2 murid atau lebih. Rumus prinsip sarang merpati: jika M sama dengan jumlah objek dan N sama dengan jumlah kotak atau sarang, maka berlaku M lebih besar dari N. Pada contoh kasus di atas, M sama dengan 7, N sama dengan 6. Karena 7 lebih besar dari 6, maka dapat dipastikan ada minimal satu kelompok dengan anggota lebih dari satu murid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip sarang merpati dapat diaplikasikan dalam kombinasi untuk menyatakan kepastian duplikasi pada saat penugasan atau pengelompokan sejumlah objek tertentu. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi kombinasi pada counting teori saya kali ini yaitu kombinasi dalam teori perhitungan membahas cara untuk menghitung jumlah cara pengaturan dari suatu himpunan objek tanpa memperhatikan urutan. Konsep ini berguna dalam memecahkan masalah permutasi, perhitungan probabilitas, dan banyak lagi dengan fokus pada kombinasi tanpa menghiraukan urutan atau pengulangan. Kombinasi dalam teori perhitungan memanfaatkan prinsip sarang merpati untuk menghitung pengaturan objek dalam suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan, dengan prinsip bahwa jika dalam objek melebihi jumlah tempat yang tersedia, minimal satu tempat akan berisi lebih dari satu objek. Keduanya membantu dalam memecahkan berbagai masalah matematika dan komputasi dengan fokus pada pola, pengaturan, atau distribusi objek dalam suatu sistem. Mungkin hanya itu yang dapat saya bahas pada materi kombinasi pada counting teori dan prinsip sarang merpati matematika diskrit. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.